Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami. Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan Pak, izin ya Pak, perkenalkan kami dari kelompok WDK 3 dengan anggota Yuan Kimberly Abram, terus Tesalonika Manalu, Mary Natalia Laturmas, dan ada teman saya satu lagi, Kezia Putri Sanjaya, dan saya adalah Marta Siana Pak. Baik Pak, tujuan kami lakukan wawancara saat ini untuk memenuhi penugasan kami pada matkul WDK 3 di week 7 dengan materi spiritualitas dan religiositas. Untuk memperoleh informasi mengenai apa sih itu spiritualitas dan religiositas, serta dengan tanggapan yang diberikan oleh Bapak, mungkin dapat menambah wawasan kami, bagi kami, serta dapat kami bagikan lagi kepada banyak orang. Sebelum itu Pak, kita akan membuka dalam doa Pak, kan dipimpin oleh rekan saya Mary Natalia Ratu. Oke, baik Pak dan teman-teman semua. Sebelum kita melakukan interview, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu baik Tuhan kami sampai saat ini. Nah, Yesus Bapa yang baik, di saat ini kami akan melakukan interview. Kami sedang bersama dengan Pak dosen kami, Pak Denny. Kami akan melakukan interview, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau berjalan dengan segala baik. Berkati juga sinyal dan juga alat yang kami gunakan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, kami memiliki 3 pertanyaan yang menjadi topik untuk wawancara malam ini. Yang pertama itu, apa itu spiritualitas menurut Bapak? Oke. Suara saya terdengar kah? Terdengar Pak. Formal sekali ya. Itu kayak ini orang Kristen benaran kalian. Nanti saya bilang baru di besok di kantor. Bapak ini kerjain mahasiswa ini. Kenapa mereka berubah menjadi ahli Taurat dan orang Farisi? Supaya kalian nggak tegang-tegang amat. Ini sebenarnya adalah bentuk pemahaman kalian terhadap apa itu materi itu saja. Jadi tidak lebih dalam pengertian terlalu formal gitu seharusnya. Jadi hanya menambah pengertian saja dalam pengertian itu. Sehingga tidak terlalu jangan dibuat kayak agak horor gitu ya. Coba kalian tersenyum dulu gitu supaya hatinya lebih tenang sedikit gitu. Nah ini Kezia udah bergabung ya. Oke. Jadi pertama-tama tadi kamu tanyakan mengenai apa itu pengertian dari spiritualitas. Iya. Sebenarnya itu dua hal yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan pada dirinya. Jadi orang spiritual itu kalau hanya spiritual tok ya nggak bisa, nggak cukup gitu. Dan orang bisa membicarakan spiritual itu hanya dalam konteks beragama, religiusitas gitu. Tapi karena kalian memaksa saya untuk memisahkannya ya kita lihat satu gitu ya. Spiritualitas itu lebih kepada bagaimana seseorang memiliki relasi rohani dengan Tuhan sebenarnya. Lebih pada pengertian itu. Di dalam materi WDK ya kita bicara itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana seseorang memiliki relasi rohani dengan Allah gitu ya. Dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak bicara banyak teori tentang spiritualitas. Itu aja dulu sederhananya deh. Supaya nanti ini. Karena kalau dipisah agak sedikit janggal lihatnya gitu. Nah gitu. Jadi relasi. Ada relasi. Saya bicara menggunakan pengertian relasi. Ya.
Kemudian Pak, apa itu religiositas? Iya, religiositas itu sebenarnya dari kata religius, agama, ya. Agama. Jadi dalam wawasan dunia Kristen kita percaya bahwa setiap orang itu diberikan bahasa kerennya namanya, ini sebenarnya kalian sudah belajar di WDK 1. Namanya sensus definitatif, gitu, divinitatif. Sense of Kristen, semua orang itu ditanamkan Tuhan sense tentang Tuhan. Saya merasa kok internet saya agak kurang stabil ya. Saya nggak tahu di kalian di situ. Ya, kalau tidak stabil kalian ngomong ya, supaya kita bisa ini apa namanya, supaya tidak salah. Jadi Tuhan memberikan sense of divine di dalam hati setiap orang gitu. Sehingga mau orang itu Kristen ataupun bukan, selalu ada pencarian tentang Tuhan. Tetapi apakah itu Tuhan yang benar? Belum tentu. Oke. Lalu kemudian wujudnya pencarian orang tentang Tuhan, maka selalu mencari yang ilahi. Entah itu dalam bentuk penyembahan terhadap pohon-pohon, roh-roh, apalagi itu. Dewa-dewa gitu ya. Atau bisa juga dalam lembaga agama gitu. Jadi lebih kepada sebuah sistem pencarian Tuhan dari setiap orang gitu. Jadi itu lebih kepada religiositas. Jadi sistem, lebih kepada bicara sistem kalau religiositas itu. Kalau spiritual lebih kepada relasi, kalau religiositas kepada sistemnya, gitu ya. Nah gitu dulu deh. Oke Pak, jadi tadi udah disampaikan sama Bapak apa itu spiritualitas dan juga religiusitas. Tadi seperti yang Bapak sampaikan kalau spiritualitas itu lebih ke relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan religiusitas itu memang kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, tapi religiusitas ini lebih kepada sistem. Maksud seperti yang Bapak bilang tadi bisa aja yang mereka sembah itu seperti pohon atau mungkin berhala yang mereka anggap Tuhan. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana membangun spiritualitas yang baik, khususnya bagi mahasiswa PON dan TISI? Oke. Kita lanjutkan. Ketika membangun spiritualitas yang sehat, yang baik, maka berangkat dari yang tadi tuh, yaitu relasi dengan Tuhan kan, gitu. Makanya tuh kalau kalian lihat misalnya kita mulai deh ya dari Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, bicara hidup yang kekal di Yohanes 17 ayat 3 misalnya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Kamu tahu kata yang digunakan di sana itu pakai kata mengenal. Jadi orang yang percaya itu, yang dapat hidup yang kekal itu bukan hanya tahu, tetapi mengenal, memiliki relasi. Jadi itu inti daripada hidup yang kekal dalam konsep Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ngapain masuk surga kalau tidak berelasi dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus? Itu dulu ya. Nah, jadi basicnya. Lalu kalau lihat contoh negatifnya, misalnya di Matius pasal 7 tuh. Nanti kamu baca tuh di ayat berapa tuh ya, 22, 23, 24 dan seterusnya itu. Tuhan Yesus bilang pada akhirnya ada banyak orang-orang yang memanggil-manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan, dan banyak hal lagi. Tapi pada akhirnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Jadi kenapa? Alasannya karena tidak mengenal Tuhan. Nah, ini sebuah kontradiksi yang Tuhan Yesus bikin. Gini, orang bisa aja memiliki agama, tapi kalau tidak mengenal Tuhan sama aja. Makanya yang barusan Tuhan Yesus ngomong tadi itu ironis itu ya. Bayangin ya, dia bernubuat pakai nama Tuhan Yesus loh. Lalu apalagi usir setan pakai nama Tuhan Yesus. Anak-anak fon aja ada kerasukan pada lari itu.
Terus doa Bapa kami sama bernyanyi dalam nama Yesus makin kencang gitu. Ini orang bisa usir setan, bukan hanya nggak takut setan, lalu bisa bernubuat dan melakukan mujizat pakai nama Yesus gitu. Saya kira Anda, saya nggak tahu, ada dari antara kalian yang pernah bikin mujizat pakai nama Yesus? Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang gitu, aku tidak mengenal engkau, enyah kau pembuat kejahatan gitu. Loh, kok Tuhan Yesus gitu sih gitu? Bukannya pakai nama Yesus gitu. Nah, ini tadi. Jadi ada religiositas tanpa spiritualitas gitu. Nah, makanya ketika bicara religiositas spiritualitas yang benar, itu berangkat dari ada relasi nggak dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, berarti ini pertama-tama. Jadi kalau kalian akan membangun spiritualitas, ada nggak pengenalan dengan Tuhan Yesus Kristus? Ada iman nggak kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, itu sudah cukup? Belum ternyata. Tuhan Yesus nggak hanya membahas itu. Tuhan Yesus melanjutkan lagi gitu. Oke, kalau kamu mengenal gitu ya. Tetapi ternyata faktanya bangsa ini, bangsa Israel juga gitu, ternyata mereka bisa memiliki relasi dengan Allah. Tetapi di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus menyindir tuh ya, coba. Saya di Markus pasal berapa tuh ya? Pasal 7 ayat 6 deh. Coba nanti lihat-lihat ya. Kita nggak ada waktu untuk buka Alkitab. Tapi pastikan lah. Saya jamin pasti itu benar deh. Ya, Markus pasal 7 ayat 6. Gini, kata Tuhan Yesus, orang-orang ini gitu memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Nah, ini bukan hanya punya relasi gitu. Mereka ngomong tentang Tuhan, tapi hatinya itu nggak ada dengan Tuhan gitu. Nah, ini level di atasnya. Nah, ini ketika membangun spiritualitas yang baik, nggak cukup hanya Anda rajin ikut Sunday Chapel, Tuesday Chapel, ikut FN, lalu ada fellowship lagi 2 kali seminggu di kamar, ya toh. Lalu kemudian lagi ikut apa tuh? Ikut floor meeting, dan masih banyak lagi kegiatan rohani kan gitu. Tapi kok dosanya makin banyak ya, gitu. Iya kan? Bukannya makin rohani, malah jadi rohana gitu. Bukannya makin kudus, malah makin kudis gitu. Kenapa ya gitu? Gitu. Kenapa kira-kira? Karena bibirnya, dengan bibirnya orang-orang memuji Tuhan, tapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Jadi spiritualitas tanpa religiusitas itu sama hanya membangun orang Farisi ahli Taurat yang baru gitu. Dan Anda di sini di UPH tidak mau dididik dengan cara itu. Sehingga kita ke level di atasnya gitu ya, level di atasnya. Kalau benar Anda dan saya memiliki spiritualitas yang baik, yang pertama tadi apa? Punya relasi di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah harus sejalan antara kehidupan agamawi, kegiatan rohani dengan hatinya itu dekat dengan Tuhan, ya toh? Di atasnya yaitu ada perubahan hidup gitu. Makanya tidak heran bertahun-tahun jadi orang Kristen, sekolah di universitas Kristen. Kalau di kampung banyak kali dia jadi majelis, jadi sintua seumur hidup pula itu kan. Jadi apalagi itu pengurus gitu. Tetapi sebenarnya tidak ada perubahan hidup gitu. Ya dia itu kayak tomat gitu, tobat kumat gitu. Ya kalau dengarin firman Tuhan menyesal, tapi habis itu balik lagi korupsi lah, tidak ada perubahan hidup. Jadi kalau mau lihat spiritualitas yang baik itu sampai kepada hidup yang diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dan ini yang sebenarnya membawa orang-orang untuk lebih melihat banyak tools tuh ya. Kalau di materi WDK 3 kan ada tuh kan banyak kan toolsnya. Ada firman di sana, ada sakramen di situ, ada doa yang digunakan kan di sesi 7 itu, minggu ke-7 itu. Jadi itu. Jadi doa sekarang dilihat bukan hanya rutinitas karena disuruh oleh MYC, lalu datang chapel, bukan itu lagi. Hanya satu pertanyaannya setiap melakukan kegiatan religius. Hanya satu pertanyaannya. Tuhan mau bicara apa ke saya hari ini? Atau mau pakai istilah yang lebih personal lagi adalah Tuhan mau ubah apa dalam hidupku hari ini? Nah itu tuh ya.
Jadi jangan hanya datang lalu kamu catat lagi ya kan, 3 kali seminggu catat tuh. Ya, catatannya sih oke, tapi ya coba kamu ingat, hari Minggu kemarin kamu ingat apa kata Pak Yohanes gitu. Ada hal yang Tuhan bicara kepada kamu gitu. Jadi jangan biarkan setiap kegiatan rohani itu berlalu tanpa Tuhan bicara, tanpa Tuhan mau ingin kamu berubah gitu. Kalau enggak ya sama aja. Bertahun-tahun kamu kuliah di UPH, tinggal di dorm pula, ya hanya religiusitas. Pokoknya tidak duduk di bangku paling depan lah ya kan? Atau pokoknya tidak kena SP gitu. Ya karena saya juga parent, jadi saya tahu masalahnya gitu. Nah itu, jadi yang gini-gini, saudara, saya bersyukur karena kalian ada apa itu model-model seperti ini untuk sebenarnya sebuah keuntungan besar. Tetapi ingat sekali lagi, kita tidak sedang membangun, mendidik, membuat, menciptakan ahli Taurat baru di sini. Farisi-farisi baru bukan. Kita mencari orang-orang yang mengenal Tuhan dengan hatinya dan kemudian memiliki relasi pribadi yang terus diubah. Nah, itu. Nah, ya tanyakanlah kepada kalian, kalian semester berapa ini? Semester 6 ya? Semester 5, Pak. 5 ya. Ya, ini sudah tahun kedua kan ya. Nah, sudah tahun kedua berada di UPH gitu. Kira-kira kamu menemukan ada perubahan dari hidup kamu sejak pertama datang semester 1 setelah sekarang sudah semester 5 di sini. Semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ada dosa-dosa yang sudah ditinggalkan atau makin banyak gitu, makin kreatif. Dosanya makin beranak cucu, lebih tahu, oh ternyata gitu ya caranya gitu. Dari dulunya polos-polos dari kampung sono, dari daerah sampai di sini lebih fasih gitu ya berbuat dosa. Itu saya nggak tahu ya. Tapi poin saya adalah apakah semua kegiatan rohani ini mengubah atau tidak, membawa Anda lebih hidup bagi Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Kurang lebih gitu lah ya. Pokoknya jangan ciptakan orang Farisi baru lah ya, ahli Taurat baru. Udah cukup itu di Alkitab itu. Iya. Itu siapa? Marta tadi yang nanya itu. Oke, Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kami anak-anak FON ini untuk membangun spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa spiritualitas itu berarti relasi dengan Tuhan. Jadi kita tidak hanya bilang percaya sama Tuhan atau tahu Tuhan, tapi kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Nah, di sini juga tadi Bapak sampaikan banyak orang-orang yang percaya hanya tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itu adalah contoh negatifnya, seperti yang Bapak bilang tadi. Dan kami juga mendapat insight bahwa orang-orang bisa seperti tadi religiusitas dengan spiritualitas. Ada yang memiliki agama, hanya sekedar memiliki agama, tapi tidak percaya dengan Tuhan. Jadi religiusitas dengan spiritualitas itu harus sejalan. Kehidupan rohani kita seperti kami anak-anak FON yang benar Pak, kalau dari saya itu memiliki banyak perubahan ya Pak. Setelah datang ke FON, ibadahnya mungkin awal-awal itu kok ibadahnya banyak banget, tapi sebenarnya karena kita selalu diajarkan untuk berefleksi lagi, berkomitmen lagi, benar-benar membawa perubahan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu dan fellowship yang kita ikuti itu tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa menghidupi kebenaran dari firman Tuhan seperti yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Amin. Oke, silakan. Masih ada lagi ya? Oke, Pak. Seperti di tempat kami ya Pak, ada itu yang penetua gereja gitu kan Pak. Dia pengurus gereja gitu Pak. Tapi dia mempercayai hal setan-setan gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Sekalian mau bertanya. Itu spiritualitas dan spiritisme beda ya. Spiritisme itu yang setan-setan. Ya. Alkitab kita memang mencatat ada setan. Tapi setan itu dia itu musuh Allah ya. Iya. Musuh Allah. Jadi
selalu membawa orang ciptaan Allah termasuk manusia untuk melawan Allah gitu. Nah, jadi permasalahannya mungkin bukan di setan-setannya ada atau tidak, tetapi ada yang disebut dengan white spiritism gitu. Jadi ini ilmu perdukunan atau ilmu apa yang dianggap bermanfaat gitu. Ya sama aja. Setan itu tidak pernah bertujuan yang baik, nggak akan pernah. Dia bisa berkedok kayak malaikat, dia berkedok kayak apalagi itu. Ya bisa meniru orang gitu. Tapi sebenarnya tujuannya jauh, membawa orang jauh dari Tuhan. Jadi ya tetap aja setan itu tetap musuh Allah, ya. Kerjaannya itu menghujat Allah dan pada akhirnya setan akan dihukum oleh Allah. Jadi kalau spiritualitas itu baik, seharusnya yang kayak gitu itu nggak perlu lah, gitu, Marta. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Karena wawancara kita sudah selesai, jadi kita akan menutup dengan doa penutup yang dibawa oleh rekan saya, Keisha. Shalom Pak dan juga Halo. teman-teman. Ya, karena juga waktunya sisa 7 menit, kita langsung berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini, sehingga kami boleh melangsungkan wawancara Tuhan bersama dengan Bapak Denny. Dan biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan itu dapat menambah wawasan kami tentang spiritualitas dan juga regionalitas. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang tidak hanya percaya kepadamu saja Tuhan, tetapi kami juga terus bertumbuh di dalam Engkau, baik secara rohani kami maupun dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Pak Denny yang sedang tidak enak badan, biarlah Tuhan Kau berikan selalu kesehatan, dan juga Tuhan berkati keluarga dan juga segala pekerjaannya. Kami serahkan Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah hanya Tuhan saja yang terus pegang kendali atas hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang dokumentasi. Baik Pak, karena sudah selesai, terima kasih. Kita melakukan dokumentasi ya Pak, sebagai... Oke, baik Bapak dan teman-teman, kita akan ada dalam sesi dokumentasi. Oke, sudah selesai. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Bye.